Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Fikih Hisab dan Ruqyat dengan anggota 1 Ayu Syariah dengan NIM 12102193087. Yang kedua, Miladia Zulfa Nurul Badriyah dengan NIM 12102193096 dengan judul Kalender Islam Internasional. Konsep kalender Islam internasional Muhammad Ilyas tergerak untuk menyatukan dan mendamaikan umat Islam dengan menggagas penyatuan kalender Islam internasional. Munculnya gagasan ini tidak lepas dari situasi dan kondisi objektif umat Islam saat ini. Misalnya, di Malaysia terdapat kelompok tradisionalis, modernis, dan reformis yang membahayakan ukhuwah Islamiyah dalam rangka mendesain kebangkitan Islam. Sebagai seorang Muslim, Ilyas mengungkapkan merasa bertanggung jawab terhadap problem keumatan, khususnya hal-hal yang berkaitan dengan kalender Islam, sehingga melalui keilmuan falak yang digelutinya, ia berupaya untuk menyatukan kalender Islam. Dasar pemikiran atau ikhtiar metodologis Muhammad Ilyas dalam mempersatukan kalender Islam di dunia ini merupakan pengembangan dari ide-ide yang pernah dirintis oleh pemikiran Islam sebelumnya, seperti Ibnu Taimiyah, Ahmad Muhammad Syakir, Abu Zahran, dan T.M. Hasbi Asyidiki. Namun, tokoh-tokoh ini hanya menyentuh pada tatanan normatif deduktif, sedangkan gagasan Muhammad Ilyas tidak hanya semata-mata normatif deduktif, tetapi didukung juga dengan data empiris induktif, dengan memanfaatkan sains modern untuk mendukung gagasannya. Muhammad Ilyas melakukan riset selama 20 tahun dari tahun 1973 sampai 1993. Gagasan penyatuan kalender Islam internasional Muhammad Ilyas direalisasikan melalui proyek besar kalenderisasi Islam internasional. Proyek tersebut dilaksanakan melalui International Islamic Calendar Program yang bermarkas di Universitas Sains Malaysia. Hasil-hasil riset ini kemudian disebarkan ke negara-negara Islam yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam atau OKI. Hasil gagasan Muhammad Ilyas yaitu Hisab Ikmanu Ruqyat adalah pemikiran Muhammad Ilyas adalah awal bulan dinyatakan telah terjadi bila setelah terbenam matahari, dan pada saat itu dimungkinkan untuk dapat dilihat atau diruqyat. Dalam hal ini yang menjadi acuan adalah penentuan kriteria visibilitas hilal untuk dapat teramati. Dalam hisab ini hanya ada satu kategori ikmanu ruqyat yaitu hilal yang mungkin terlihat dengan mata telanjang saja. Selanjutnya, perhitungan kalender didasarkan pula pada visibilitas hilal. Dalam pemberlakuan visibilitas hilal tersebut, Muhammad Ilyas membagi bumi menjadi 3 zona kalender, yaitu zona barat benua Amerika, zona tengah Eropa, Asia Barat, dan Afrika, zona timur Asia Tengah dan Timur, Pasifik, dan Australia. Pemberlakuan visibilitas hilal menurut ketetapan Muh Ilyas sebagai berikut. 1. Jika visibilitas hilal telah memenuhi syarat di suatu lokasi di zona timur, maka zona tengah dan barat mengikuti. 2. Jika visibilitas hilal telah memenuhi syarat di zona tengah, maka zona barat mengikuti dan zona timur akan menunggu 1 hari berikutnya. 3. Jika visibilitas hilal telah memenuhi syarat di zona barat, maka zona timur dan tengah akan menunggu 1 hari berikutnya. Garis tanggal Komariah. Garis tanggal Komariah Internasional atau yang lebih dikenal dengan ILDL International Lunar Deadline adalah gagasan orisinal Muh Ilyas pada tahun 1978. Gagasan ini diklaim sebagai proyek buat masa depan umat yang berusaha mengubah local oriented menjadi global oriented.
Dengan menggunakan garis tanggal komariah internasional akan mudah ditentukan usia bulan 29 atau 30 hari di suatu tempat di permukaan bumi. Bagi Ilyas, garis tersebut digunakan karena paling mudah menghitungnya dan bisa dipakai sebagai pemandu awal oleh pengguna ruqyat terpandu hisab sebelum menghitung data ruqyat lokal 1. Konsep garis tanggal komariah internasional ini berdasarkan pada terlihatnya sedini mungkin pada tingkat global, tetapi menggunakan pendekatan usia yang sama pada waktu matahari terbenam dalam mewujudkan garis penampakan global. Ini juga menghasilkan teknik konstruksi garis usia sama. Kriteria visibilitas hilal. Visibilitas hilal ini terkait erat dengan hasil hisab imkanur ruqyat. Dalam menentukan kriteria visibilitas hilal, Ilyas menyempurnakan kriteria visibilitas hilal dengan menghubungkan antara dua parameter, yaitu parameter ketinggian relatif geosentri atau geocentrik relatif, altitude, al-irtifa az-zawi al-markazi bain asyams wa al-qamar wah al-ghurub, dan parameter azimut relatif atau relatif azimut farq as-sam bain asyam wa al-qamar wah al-ghurub. Menurut Ilyas, jarak sudut bulan matahari haruslah mencapai angka 10,5 derajat pada beda azimut 0 derajat agar hilal dapat dilihat. Sekian, terima kasih.